struktur modal adalah maksimumkan pendapatan setelah pajak bagi pemilik modalnya. Gini, jadi ada pendekatan yang namanya pendekatan Modigliani-Miller atau biasa disebut dengan MM yang menyatakan bahwa ketika perusahaan ada dalam kondisi punya hutang atau dia terdapat utang, terdapat pajak penghasilan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat terus karena penggunaan utang semakin besar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangan itu kan bisa dilihat bahwa utang itu merupakan salah satu apa namanya pengurang dari pajak. Kenapa? Karena sebelum dikurangi pajak kita kurangi dengan biaya utangnya terlebih dahulu. Jadi itu nanti pada akhirnya akan menyebabkan net income-nya lebih besar daripada kalau misalkan ternyata perusahaan tidak punya utang dan kemudian pajaknya itu ternyata malah lebih besar daripada kalau misalkan perusahaan itu punya utang, daripada biaya utang dari perusahaan itu. Makanya mungkin ada beberapa perusahaan yang memang walaupun kondisi perusahaannya itu bagus, tapi dia memilih untuk memiliki utang dengan tujuan adalah untuk menghindari adanya kewajiban pajak yang lebih tinggi daripada apabila ia tidak memiliki utang gitu. Nah, di sini yang perlu dilihat bahwa kita harus menganalisis kira-kira perusahaan itu apakah lebih baik mempunyai utang atau apakah lebih baik tidak mempunyai utang. Nanti kita akan coba untuk menghitungnya ya. Nah, namun nih ada beberapa pertimbangan mengenai nilai sekarang finansial distress dan juga nilai sekarang agency cost yang menyebabkan menurunnya nilai perusahaan akibat penggunaan leverage. Maksudnya di sini adalah ketika ternyata memang utangnya semakin besar kan biaya modal biaya bunganya juga semakin besar. Biaya bunganya itu kan ketika biaya bunga semakin besar nanti akan menjadi pengurang yang besar juga untuk apa namanya sales-nya perusahaan, untuk penjualan perusahaan dan pada akhirnya juga nanti ketika pemotongannya besar pembayarannya juga akan semakin sedikit karena nanti semakin ke bawah semakin sedikit nilainya. Nah, hal tersebut itu di sisi lain juga akan menyebabkan financial distress. Kenapa? Karena di sini perusahaan mengalami tekanan yang tinggi untuk dapat membayar kewajiban utangnya tersebut. Nah, financial distress ini yang menyebabkan perusahaan mungkin akan mengalami penurunan, kemudian perusahaan juga akan mengalami apa namanya decrease dalam hal performa karena terjadi ya itu financial distress akibat dari tekanan utang yang tinggi tersebut. Nah, hal tersebut ini yang menyebabkan menurunnya nilai perusahaan karena penggunaan leverage tadi. Makanya ketika ternyata seorang analis menganalisis sebuah perusahaan itu biasanya dia akan menganalisis secara keseluruhan, secara komprehensif perusahaan itu bagus atau tidak sih sebenarnya kondisinya. Banyak utang ini alasannya apa? Itu biasanya akan dianalisis. Nah, struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan keuntungan perlindungan pajak dengan beban biaya sebagai penggunaan utang yang semakin besar. Jadi dihitung nanti dengan memiliki utang yang sekian itu kira-kira kita dapat memiliki net income yang berapa karena nanti kan setelah dipotong biaya utang nanti dipotong pajak dan menghasilkan net income. Nah itu nanti akan menghasilkan net income berapa dibandingkan dengan apabila nanti tidak memiliki utang atau mungkin utangnya dikurangi ataupun utangnya ditambah. Terdapat trade-off biaya dan manfaat atas penggunaan utang. Semakin besar penggunaan utang, maka akan semakin besar juga perlindungan pajak yang mungkin timbul. Namun perlu dipertimbangkan juga bahwa model tersebut tidak dapat menentukan struktur modal optimal secara pasti. Jadi gini, maksudnya perlindungan pajak itu ya tadi, ketika ternyata memang kan ketika perusahaan itu melakukan penjualan, seluruh penjualan itu nanti akan dibagi dulu HPP-nya. Setelah HPP-nya nanti dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya operasionalnya. Setelah dikurangi biaya operasional, kemudian dikurangi amortisasi, depresiasi, kemudian
hampir-hampir akhir itu nanti akan dikurangi oleh beban biaya atau beban utang atau biaya bunga. Nah, biaya bunga ini kan kalau misalkan biaya bunganya itu semakin besar, itu kan mencerminkan utangnya yang besar juga. Berarti nanti apa namanya, laba operasionalnya itu juga semakin berkurang. Nah, si pajak ini kan nanti akan mengurangi si laba operasional ini. Jadi kalau misalkan ternyata si laba operasionalnya kecil, berarti bayar pajaknya kecil. Tapi kalau ternyata biaya operasional besar, kan bayar pajaknya juga akan besar. Sebenarnya perlindungan pajak itu ya untuk menghindari pembayaran pajak yang besar itu. Nah, tapi ternyata hal tersebut juga tidak dapat menentukan struktur modalnya secara optimal, secara pasti. Iya, karena nggak semua perusahaan dengan utang besar itu juga bagus dan nggak semua perusahaan dengan utang yang kecil juga bagus gitu. Jadi kita harus sama-sama menganalisis dari sisi ekuitas dan juga liabilitasnya gitu, digabungkan. Nah, bagi perusahaan lebih baik menggunakan utang secara konsisten sesuai dengan rata-rata industri yang memiliki tingkat risiko yang setara. Jadi biasanya perusahaan itu sudah memiliki rasio yang sudah menjadi acuan mereka di rata-rata industrinya. Misalkan di perbankan itu biasanya rasio utangnya itu standarnya berapa sih? Nah, biasanya itu yang menjadi acuan bagi sebuah perusahaan untuk menggunakan struktur modalnya di bagian utangnya gitu. Jadi kayak misalkan kalau mungkin perbankan mungkin apa namanya, rasio utangnya tinggi sekitar 200 atau 300% rata-rata industrinya, ya itu biasanya yang jadi acuan dari perbankan untuk melaksanakan operasionalnya dengan menggunakan struktur modal dari utang gitu. Slide selanjutnya. Yuk, next. Nah, ini pengaruh leverage terhadap leverage finansial terhadap risiko. Jadi, gini, apabila leverage diartikan sebagai rasio utang terhadap total aset sesuai dengan nilai bukunya, maka ketentuannya, apabila return on asset sama dengan tingkat bunga, maka tidak ada pengaruh penggunaan leverage terhadap ROE. Gini, jadi ketika ternyata return on asset-nya itu sama dengan tingkat bunga itu, maka ya dia nggak hutang ya sama aja, nggak ada pengaruhnya terhadap return of equity-nya gitu, return on equity-nya. Nah, tapi apabila return on asset-nya, kan setiap perusahaan itu kan biasanya ada sih udah dihitung ya ROE-nya, ROA, ROE itu berapa, itu sudah dihitung. Nah, itu tingkat bunga, maka semakin besar penggunaan leverage akan semakin memperkecil ROE. Jadi ketika ternyata tingkat bunga itu lebih besar daripada ROE-nya, perusahaan jangan utang deh. Kenapa? Karena nanti perusahaan akan lebih banyak menggunakan biaya untuk membayar biaya bunganya daripada hasil yang dia dapatkan dari hutang itu. Kan perusahaan utang itu kan nanti kan digunakan untuk membiayai apa namanya, bisnisnya gitu. Misalnya untuk membiayai bisnisnya. Tapi kalau ternyata memang biaya untuk utang itu lebih besar daripada return dari bisnisnya, itu kan berarti nanti malah akan merugikan perusahaan. Namun apabila ternyata return on asset-nya itu lebih tinggi daripada tingkat bunga, maka ROE juga akan semakin besar. Jadi semakin besar utang ya semakin besar ROE-nya. Return-nya itu akan semakin besar ketika ternyata ROA-nya ini lebih besar daripada tingkat bunga. Misalkan ROA sebuah perusahaan A itu 10%. Nah, kita ketahui bahwa tingkat bunga sekarang itu adalah sekitar 8%. Itu kan berarti lebih besar nih ROA-nya. Maka itu nggak apa-apa perusahaan utang. Toh nanti hasilnya itu akan lebih besar daripada lebih besar dari biaya yang dia keluarkan atas utang yang dia lakukan itu. Nih contoh kasusnya. Nah, apabila diketahui bahwa total aset adalah 200 juta. 200.000 juta. 200.000 juta itu berarti 200 miliar ya. Nah, leverage ratio utang atau total aset sebesar 0%. Jadi di sini ada 4 skenario ya. Dengan leverage rasionya sebesar 0%, kemudian yang kedua sebesar 20%, yang ketiga sebesar 40%, dan yang kelima
yang keempat sebesar 50%, yang kelima sebesar 60%. Nah, misalkan kita anggap bahwa tidak ada pajak dan biaya utang, dan biaya utangnya adalah 10%. Kita anggap nggak ada pajak, kita cuma hitung dengan biaya utangnya aja 10%. ROA, ROA-nya skenario pertama itu 5%, skenario 2 itu 10%, dan skenario 3 itu 15%. Maka kita akan hitung berapa sih ROE dari alternatif-alternatif tersebut. Contohnya nih, ketika kita menggunakan utangnya 0%, kita nggak punya utang. Kita pakai modal sendiri semuanya, kita nggak punya utang ya, 0%. Maka kita tidak ada biaya bunga yang kita keluarkan kan, tidak ada biaya bunga yang kita keluarkan atau RP 0. Nah, di skenario dengan ROA 5% dan kemudian dengan total asetnya sebesar 200 miliar ini, maka kemudian kita akan mendapatkan net operational income ini sebesar 5% dikali dengan 200.000. 5% dari 200.000. Jadi kita dapat NOI-nya itu sebesar 10.000. Nah, kemudian kita akan hitung ROE-nya. ROE itu kan NOI per modal sendiri. Modal sendirinya kan berapa tadi? 200.000. Berarti ROE-nya 5%. Ketika perusahaan dia tidak punya utang, maka ROE dari skenario ROA 5% ini adalah sebesar 5%. Coba kita lihat skenario yang kedua. Ketika ternyata utang itu sebesar 20%. Utangnya sebesar 20% dari modal, dari total aset. Berarti kan 20% dari 200 miliar. Kita hitung dulu. Berapa sih biaya bunganya kan tadi 10%. Berarti 10% dikali dengan 20% dikali 200 miliar. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4.000 juta. Nah, kemudian dengan kita pakai skenario yang ROA 5%, maka kita dapat NOI-nya adalah sebesar 5% dikali dengan 200.000 juta. Hasilnya adalah 10.000 juta. Nah, kita cari ROE-nya. ROE-nya sudah ada rumusnya di situ dan hasilnya adalah 3,75%. Kenapa lebih rendah? Karena kita bisa lihat di sini ternyata ROE-nya cuma 5%, sedangkan biaya bunganya adalah 10% di sini. Lebih kecil dari biaya bunganya. ROA-nya lebih kecil dari biaya bunganya. Ya kalau misalkan perusahaan nekat mau utang berarti ya dia akan merugi karena return yang dia dapat lebih kecil daripada biaya yang dia keluarkan ketika dia berhutang gitu. Ini nanti coba kalian kerjakan skenario-skenario selanjutnya ya, yang 20%, 40%, 50%, kemudian dihitung di ROA 5%. Kemudian setelah dihitung di ROA 5% dari skenario utang yang 0% sampai dengan 60% itu, nah dihitung di ROA 5%, 10%, dan 15%. Jadi dibikin table aja nanti. Detailnya sampai minggu depan aja deh, biar agak santai. Ditulis tangan aja, nanti difotoin, dikirim ke grup. Slide selanjutnya. Oh iya, nanti juga dibuat kesimpulan ya di akhirnya. Jadi kalian akan merekomendasikan bahwa ternyata memang sebaiknya menggunakan alternatif atau skenario paling baik itu tuh yang pakai apa? Dengan ROA berapa persen dan tingkat bunganya berapa persen gitu. Ya tingkat apa sih namanya? ROA-nya berapa persen, kemudian tingkat utangnya yang berapa persen. Nah, leverage finansial yang besar akan menyebabkan perubahan pada return on equity. Yang tadi, jadi ketika ternyata utangnya besar ya akan terjadi fluktuasi. Jadi fluktuasi utang juga akan mempengaruhi dari fluktuasi ROE-nya. Dengan kata lain, perubahan yang kecil dalam return on asset akan mengakibatkan perubahan ROE yang lebih besar. Utang yang lebih tinggi akan mengakibatkan risiko yang dihadapi oleh pemegang saham bisa meningkat. Oleh karena itu, RRR-nya atau required rate of return juga akan meningkat. Nah, ketika utang perusahaan itu tinggi, berarti risikonya juga tinggi. Ketika risikonya tinggi, maka pemegang saham juga mengekspektasikan bahwa
return yang dia dapat untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan itu juga harus tinggi juga, karena kita kan bisa belajar dari yang awal-awal kita bahas bahwa risiko itu berbanding lurus dengan return-nya. Jadi semakin tinggi risiko ya semakin tinggi juga biasanya return-nya gitu. Apabila ROA lebih besar dari biaya utang, maka leverage tersebut favorable. Favorable tuh ya bolehlah dilakukan, malah justru bagus untuk dilakukan. Apabila penjualan tetap, maka peningkatan leverage akan mengakibatkan fluktuasi laba per lembar saham dan return on equity. Ya, kalau misalkan penjualannya tetap kan nanti sebagai pengurangnya itu kan nanti akan mempengaruhi fluktuasinya. Kalau misalkan penjualan tetap tapi leverage meningkat atau menurun itu kan nanti akan mempengaruhi dari laba operasionalnya dan juga mempengaruhi dari net income-nya gitu. Nah, sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi ini? Tugasnya ngerti ya kira-kira gimana? Gimana nih? Ada yang mau tanya nggak? Ngerti kah? Slide-nya habis ya? Masih ada kah slide-nya? Habis. Habis, Miss. Ya, terus gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Ada yang masih nggak ngerti, nggak paham? Miss, berarti kita nyari yang 20% sama 40, 50, 60 itu ya, Miss? Iya, itu dicari. Jadi itu semua dicari di ROA 5%. Nah, dicari semuanya nih di ROA 5%. Kemudian setelah ketemu nanti kalian cari lagi di ROA yang 10%. Nah, setelah dicari lagi di semuanya ketemu di ROA 10%, kemudian dicari lagi di ROA yang 15%. Jadi nanti kalian akan dapat membandingkan ROA dan tingkat suku bunga itu kira-kira bagusnya itu perusahaan itu struktur modalnya itu berapa persen modal, berapa persen utang sih gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih, Miss. Ada lagi nggak? Kita semester depan itu masih daring ya? Atau udah ada pengumuman kalau sudah bisa luring? Belum ada ya? Belum ada pengumuman ya? Belum, Miss. Oke. Udah di absen belum? Sudah, Miss. Jo ini Jo siapa sih ini kok Jo doang? Sudah, Miss. Oke. Jangan lupa untuk di-share di Instagram ya, pertemuan ke-13 captionnya. Kemudian absen di bawah-bawahnya. Ini recordnya juga di-upload di YouTube, nanti akan saya share di Spada. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat, kalian bisa lihat-lihat lagi materinya. Kalau misalkan nanti nggak ada yang nggak paham, nggak mungkin nggak ada yang paham ya. Ada yang nggak paham, nanti silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan melalui WhatsApp pribadi, boleh ditanyakan melalui grup, atau media-media yang lain, terserah. Asal bisa berkomunikasi dengan baik gitu aja. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, diakhiri saja ya kelasnya ya. Oke? Oke, Miss. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran semuanya, salam buat keluarganya ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin juga, Miss. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Saya live ya. Iya, Miss.